Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin yang lagi viral, yaitu bumbu hitam. Kalau bumbu hitamnya itu dipadukan dengan bebek, kali ini saya bikin bumbu hitamnya dipadukan dengan ayam goreng. Ini rasanya juga enak, tapi ada sedikit tips dan saran dari saya kalau misalnya Bunda atau teman-teman semuanya mau bikin bumbu hitam dengan resep yang lagi viral. Membuatnya pun cukup mudah dan gampang banget. Gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini saya pergunakan ayam bukan bebek. Untuk ayamnya di sini saya gunakan sebanyak 700 gram, sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Selanjutnya, untuk bumbu hitamnya, saya gunakan bumbu instan yang sudah jadi. Nah, tips dan sarannya nanti ada di bagian bumbu hitamnya. Tonton terus videonya ya. Pertama, untuk ayamnya di sini akan saya ungkep terlebih dahulu dengan menggunakan bumbu marinasi dari Desaku. Saya gunakan 1 bungkus bumbu marinasi instan. Selanjutnya saya juga tambahkan dengan ketumbar bubuk. Untuk ketumbar bubuknya kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Dan kunyit bubuk juga sama setengah sendok teh. Selain itu saya juga tambahkan 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk sebagai aromatiknya. Tidak lupa serai 1 batang yang sudah digeprek. Selanjutnya saya masukkan air ke dalam ayam yang sudah dibumbuin sebanyak 500 ml atau disesuaikan sampai ayamnya terendam dengan air. Selanjutnya tinggal diaduk sebentar, kemudian dimasak di atas kompor. Masak ayam sampai matang. Sambil menunggu, saya akan siapkan untuk bumbu hitamnya. Di sini untuk mempermudah menghaluskan saya pergunakan chopper. Saya masukkan 3 buah cabai merah besar. Saya potong jadi 2, masuk ke dalam chopper. Selanjutnya 1 genggam atau 9 siung bawang merah dan 9 siung bawang putih atau disesuaikan. Untuk bumbu hitamnya yang lagi seliweran ini adalah bumbu soto dan juga bumbu rawon. Saya pergunakan bumbu soto instan sebanyak 2 bungkus dan juga bumbu rawon instan sebanyak 2 bungkus. Jadi perbandingannya memang 1:1. Masukkan kedua bumbu tersebut ke dalam chopper bersama dengan bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya saya tambahkan dengan air asam, yaitu 1 sendok teh asam jawa saya tambahkan dengan 50 ml air hangat. Saya tuang ke dalam chopper dan saya tambahkan sedikit air supaya mempermudah untuk menghaluskannya. Tinggal selanjutnya dichopper atau dihaluskan sampai benar-benar halus dan lumat. Kalau sudah halus dan juga lumat, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian siap untuk digongso atau ditumis. Siapkan pan atau wajan, nyalakan api kecil ataupun sedang.
Masukkan bumbu yang tadi sudah dichopper atau dihaluskan. Karena masih banyak sisa yang menempel di chopper, saya tambahkan sedikit air dan saya masukkan ke dalam pan. Selanjutnya saya masak sampai bumbunya ini kadar airnya benar-benar berkurang. Jika sudah, saya masukkan minyak goreng secukupnya dan juga 2 lembar daun salam sebagai aromatiknya. Tinggal saya masak sampai benar-benar matang dan bumbunya ini harum. Selain itu, saya juga tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata. Kalau sudah matang, selanjutnya ini sudah tercium harum, bisa dimatikan api kompornya. Selanjutnya diangkat dan ini sudah jadi. Kembali ke ayam ungkepnya. Ayam ungkepnya ini bumbunya sudah meresap, ayamnya pun ini juga sudah matang jadi bisa diangkat dan ditiriskan. Siapkan pan kembali di atas kompor, tambahkan dengan minyak secukupnya. Kemudian jika sudah panas, masukkan ayam. Di sini saya goreng ayamnya sebentar sampai warnanya sedikit kecoklatan atau disesuaikan dengan selera. Kalau mau yang garing boleh lebih lama lagi menggorengnya. Ayam sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Kondimen-kondimennya selanjutnya sudah lengkap mulai dari ayam dan juga bumbu hitamnya. Selanjutnya ini tinggal disajikan aja dan ini tekstur dari bumbu hitamnya. Sedikit saran dari saya, kalau teman-teman mau gunakan atau mau buat bumbu hitam yang sedang viral itu memang bumbunya itu adalah bumbu instan, tapi kalau saran saya gunakan bumbu yang beli di pasar yang belum dibumbuin. Kenapa? Karena kalau bunda-bunda semuanya gunakan bumbu instan yang sudah ada garamnya, ini rasanya cenderung lebih asin. Bukan tidak enak, ini enak banget tapi memang cenderung lebih asin karena bumbu soto dan bumbu rawon itu biasanya harus ditambahkan kuah. Sementara ini tanpa kuah. Jadi kalau mau buat, saran dari saya beli bumbu soto ataupun rawon di pasar yang meracikan yang belum ada bumbunya. Jadi nanti sampai rumah tinggal ditambahin sendiri bumbunya. Pasti rasanya akan jauh lebih enak dan pas. Dan ini untuk bumbu hitamnya saya tambahkan kremesan supaya hasilnya lebih bagus dan rasanya lebih mantap. Teman-teman dan bunda-bunda semuanya silahkan coba bikin resep bumbu hitam yang enak dengan catatan beli sendiri bumbunya di pasar yang belum dikasih garam atau belum dibumbuin, masih mentahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Bye bye. Wassalamualaikum.